Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra. Saya dari Program Studi Sistem Informasi NPM 18621 Di sini saya akan mempresentasikan tentang perangkat jaringan komputer. Pengertian jaringan internet. Internet adalah jaringan komputer yang bisa dikategorikan sebagai menghubungkan berjuta komputer di seluruh dunia tanpa batas negara, di mana setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung ke dalam jaringan ini hanya dengan melakukan koneksi ke penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP, seperti Telkom Speedy atau Indosat Net. Selanjutnya, protokol koneksi yang digunakan adalah Serial Line Interference Protocol atau Point-to-Point Protocol, di mana koneksi Serial Line Interference Protocol biasanya lebih lambat daripada Point-to-Point Protocol. Di sini kita bisa lihat ada koneksi jaringan ke internet ya. Yang selanjutnya, sejarah dan fungsi internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam proyek ARPANET atau Advanced Research Project Against Network melakukan demonstrasi bagaimana bisa melakukan komunikasi tanpa batas jarak atau jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon menggunakan hardware dan software komputer berbasis sistem operasi Unix. Secara sederhana, yaitu sebagai media komunikasi, akses informasi, berbagai sumber daya atau data. Dalam hal ini berarti dengan internet bisa menyiarkan dan mengakses secara langsung baik berita, informasi, dan bertukar data dengan akses internet online ke seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan atau geografis dari setiap penggunanya. Fungsi internet baik membantu dalam berbagai persoalan hidup dengan mendapatkan pemecahan di berbagai situs, membantu pekerjaan, dan bahkan internet itu sendiri dijadikan lahan pekerja oleh sebagian orang, membantu tugas sekolah dan juga sarana hiburan yang lengkap sekali disajikan di dunia online dengan terhubung ke internet. Dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat maupun badan usaha untuk berbagai kebutuhan yang disesuaikan, baik untuk meningkatkan produktivitas ataupun sarana bertukar data dan juga akses informasi maupun sarana hiburan online yang sangat lengkap. Di sini ada jenis-jenis jaringan internet. Yang pertama, LAN atau Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor, perusahaan, atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource atau misalnya printer, scanner, dan saling bertukar informasi. LAN mempunyai ukuran yang terbatas, yang berarti bahwa waktu transmisi pada keadaan terbatas dan dapat diketahui sebelumnya. Dengan mengetahui keterbatasannya menyebabkan adanya kemungkinan untuk menggunakan jenis desain tertentu. Yang selanjutnya yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Alasan utama memisahkan MAN sebagai kategori khusus adalah telah ditentukannya standar untuk MAN, dan standar ini sekarang sedang diimplementasikan. Selanjutnya, WAN, Wide Area Network, yaitu mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Ketika akan mengikuti penggunaan tradisional dan menyebut mesin-mesin ini sebagai host, istilah end system kadang-kadang juga digunakan dalam literatur. Host dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi atau cukup disebut subnet.
Pada sebagian besar WAN, subnet terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi atau disebut juga sirkuit, channel, atau tron memindahkan bibit-bibit dari satu mesin ke mesin lainnya. Selanjutnya, jaringan tanpa kabel. Komputer mobile seperti komputer, notebook, dan personal digital asset atau PDA merupakan cabang industri komputer yang paling cepat pertumbuhannya. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat. Yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Selanjutnya, internet. Sebenarnya, terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Jaringan proxy dalam internet. Proxy server adalah program yang menerima permintaan atau request dari klien seperti browser web atau FTP client dan kemudian meneruskan permintaan tersebut ke server internet yang dituju. Salah satu program yang cukup powerful dalam menangani masalah keterbatasan kecepatan akses dan keamanan data yang dipergunakan untuk menangani keperluan internet adalah Squid. Kelebihan menggunakan proxy server. Kelebihan operating system yang menggunakan proxy adalah data yang diminta dari klien akan diarahkan ke server proxy, kemudian dilanjutkan ke server internet. Pada saat data dari server datang, data tersebut akan diarahkan oleh server ke internet server proxy, kemudian server proxy meneruskan data tersebut ke klien yang memintanya. Fungsi proxy sebagai caching. Dengan menyimpan halaman tersebut pada server lokal, proxy dapat menghilangkan akses internet yang berlebih untuk mengambil kembali halaman yang sama berulang-ulang. Jadi proxy mula-mula sangat efektif untuk web caching, namun internet sekarang sudah cepat. Halaman web bersifat dinamis dan kepentingan user di dalam satu organisasi hanya terdiri dari ratusan halaman web. Cara kerja proxy bekerja dengan mendengarkan request dari klien internal dan mengirim request tersebut ke jaringan eksternal, seolah-olah proxy server itu sendiri yang menjadi klien. Pada waktu proxy server menerima respon dan server publik ia memberikan respon tersebut ke klien yang asli, seolah-olah ia public server. Kesimpulannya, jaringan internet sangat luas untuk digunakan dan banyak manfaat serta fungsi yang bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan di dunia. Perkembangan internet telah dan terus berkembang sangat pesat, membuat penggunanya semakin bertambah dan terus bertambah dengan berbagai layanan yang bisa didapatkan, baik dalam mengakses informasi dari berbagai situs, komunikasi live chat, email gratis, dan berbagai data dengan secara langsung menggunakan software dan tools tertentu, atau menggunakan file transfer protocol atau FTP. Selanjutnya, bahkan jaringan internet banyak mengakses berbagai macam jaringan seperti proxy server. Proxy server atau Palden proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Proxy server bertindak sebagai gateway terhadap dunia internet untuk setiap komputer klien. Proxy server tidak terlihat oleh komputer klien. Seorang pengguna yang berinteraksi dengan internet melalui sebuah proxy server tidak akan mengetahui bahwa sebuah proxy server sedang menangani request yang dilakukannya. Oke, ini materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.